kejang-kejang kalau kau pakai kacamata hitam muka. Bertanya aku untuk kembali lagi ketiga kalinya. Sebut satu ayat dari kitab-kitab Yahudi terdahulu di mana dinubuatkan Tuhan akan turun ke dunia, mati dibunuh dalam kondisi tak bercelana, tak berbaju atau telanjang untuk menebus dosa manusia. Jangan kau bawa lagi itu, mas berdua-dua itu, bikin malu kau. Aku membela iman Kristen ya, Yesus nggak pernah digigit anjing, nggak pernah digigit anjing. Siapa yang mengatakan itu? Jangan. Kemana kau lagi lari? Ku kejar lagi kau. Kok menang Shoki weh? Jangan cakap kau. Terima. Pantas setengah cendir dia menang PK di rupanya. Ya, terima. Sudah aku bilang, jangan kau benturkan kepalamu ke tembok, jadinya longormu kelewatan. Itu. Ya, sudah saya sampaikan tadi Bang Farouq, di dalam Yesaya 53 ayat 10 itu Zera di situ bukan arti makna sesungguhnya. Zera di sini adalah anak-anak Allah. Di dalam Yesaya 53 ayat 10. Coba kita lihat di dalam Matius 13 ayat yang ke 37 dan 38. Ia menjawab katanya, orang-orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Makanya saya sampaikan tadi, Zera di sini di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10 itu merujuk kepada anak-anak kerajaan Allah, bukan anak hasil keturunan biologis. Farouq. Nanti kalau kubuka datamu, Allahmu punya betis, gimana kalau saya artikan itu betis sesungguhnya? Kau bilang itu kiasan. Nanti kalau saya tunjukkan datanya di dalam Quranmu, kalau Allahmu punya wajah, itu makna sesungguhnya gimana? Kau bilang itu makna kiasan. Memanglah Farouq ini kadang-kadang longor. Itu yang pertama. Yang kedua, Farouq, di dalam Mazmur 22 tadi, Farouq, di dalam Mazmur, panas, santai, ngadu, jangan ngadu. Allah, saya dibal-bali oleh Oki sore ini, tolong. Zera. Itu. Diam kau, diam, jangan keluar suaramu, diam. Diam. Itu. Ya. Terus di dalam Mazmur 22, anjing di situ juga bukan anjing sesungguhnya. Nanti kalau kau mau bawa kata-kata yang sesungguhnya, mari kita buktikan. Kubuka datanya di dalam imanmu. Makanya Farouq, kucontohkan, jangan kau benturin kepalamu ke tembok, jadinya longormu kelewatan. Kenapa kau tidak jawab pertanyaan saya? Kau punya kapasitas apa membantah apa yang tertulis di dalam An-Naml 91? Sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung negeri Mekah. Tafsir Kemenak jelas mengatakan di situ adalah Tuhan negeri Mekah. Kau punya kapasitas apa? Kenapa tidak kau jawab? Kenapa kau lari? Kenapa kau lari, Farouq? Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya tanya, di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan hal yang serupa? Kalau mencium rukun yamani dan rukun aswad itu menghapus dosa sebesar-besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana perintah Allahmu disuruh mencium rukun yamani dan rukun aswad? Bukankah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah? Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Di mana perintah Allahmu? Jangan kau cuma mau menyerang tapi tidak menjawab, Farouq. Kubal-bali kau sore ini sampai keringat dingin, kubal-bali kau. Itu. Jangan terlalu banyak kau bentur-benturkan, makanya jadi longor kelewatan. Kau yang bawa longor duluan ya, saya mengikuti ya. Itu kau yang bawa longor tadi. Jawab pertanyaan saya. Jangan semakin banyak lagi hutangmu yang harus kau bayar untuk menjawab pertanyaan saya. Apa kapasitasmu
ketika kau menentang apa yang tertulis di dalam tafsir Kemenak di dalam surat An-Naml ayat yang ke-91, sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Kalau memang di situ tidak merujuk kepada Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri mana di situ? Jawab pakai data. Kalau memang Tuhan negeri di situ tidak merujuk kepada negeri Mekah, Tuhan negeri mana? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana nabi-nabi terdahulu? Di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya? Kau jawab pakai data. Dari tadi kau cuma modal koar-koar, tidak kau tunjukkan data. Itu, jangan nangis. Mohon maaf ya Bangda ya, mohon maaf saya harus keras begini ya Bangda. Sebenarnya saya nggak tega. Air matamu udah mulai keluar. Air matamu udah mulai keluar. Saya tahu itu. Ya, ketawamu menutupi kau itu sedang kalah di mana-mana. Makanya kalau ketawa menutupi kemaluanmu. Sedikit pun, secuil pun nggak keluar ilmuku ngadapin kau. Secuil pun nggak keluar ilmuku ngadapin kau. Memang kau ada ilmunya. Konyol kali lah kau ngadapin aku Ki. Makanya Ki, kau kurang-kurangi ke diskotik tiap hari Minggu Ki. Jadi pengaruh musik itu masih ada sama kau. Hari Minggu kau jangan hari tingting kau ke diskotik. Jangan putar-putar kepala kau kayak gini di diskotik, jadi payah kau nyambung. Makanya aku bilang berkali-kali, silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Berkali-kali lagi aku katakan, apologet Kristen gak pernah debat kepada Muslim, tapi debat kau sama Bibel kau yang kau bantah. Mazmur 22 nomor 16 sampai 18 berani muncul kau bilang itu bukan anjing yang sesungguhnya ya. Harus dengan apa lagi aku kasih kau data Ki, Bibel maupun kau ludahi kau bantah. Kitab Yesaya juga lagi kau katakan tadi, kata Ezra nih kata Zera ini nipu aja lah kerja kau bilang tidak mengarah kepada keturunan. Zera itu bahasa Ibrani Dinda, artinya keturunan. Ini Zera ini Zera ini. Malu kau kan kau tarikan ke bawah ini keturunanku ini keturunan ini. Gak malu kau Ki? Hah? Demi memuaskan agamamu, demi memuaskan nafsumu, hah? Kau menipu di 2000 orang di sini. Tapi begitu kami nanti menafsirkan Bibel kau bilang penghujatan. Di sisi lain kau sendiri menghujat Bibel kau rubah-rubah Bibel kau. Makanya aku bilang, satu-satunya agama yang katanya diturunkan kepadanya kitab suci, tapi kitab sucinya dibantah sama umatnya, itu Kristen. Cuman Kristen. Sekarang aku tanggapin sama kau ya, An-Naml 91 ya. Nih, ini makanya aku bilang kau nggak ngerti original teks. Kayak mana mau menjelaskan sama kau? Ini aku kasih kau waktu ngomong, tanggapin aku. Gak apa-apa. Ini kita titokan aja, nggak pakai apa berkuajarin kau. Gak apa-apa, aku ajarin kau dikit. Udah nggak apa-apa, kalau nggak bisa jawab kau nanti nggak nyambung. Ini aku kasih kau penjelasannya. Tengok ini. Di sini Ki tidak ada tertulisnya ya. Di sini tidak ada tertulis di sini kata Mekah. Tapi dalam original teks ini di sini tertulis kata al-balad. Dengar ya, innama umirtu an a'budu rabbi hadzal balad. Di sini al-balad Ki. Nih. Di sini tertulisnya kata al-balad. Al-balad ini tidak mengarah pada tempat, tidak serta-merta mengarah kepada tempat, tapi keutamaan dari tanah Mekah itu tadi. Siapa yang dikatakan al-balad ini, utama dari tempat ini, itu adalah kota Mekah itu sendiri. Nih,
Dan di sini tertulisnya Ki, dengar tidak? Innama umirtu an a'budu rabbi. An a'budu rabb hadzal balad. Di sini tertulis ada kata Rob di sini. Nah, Rob ini penguasa Ki. Bukan serta-merta kepada Allah. Ini Tuhan, ini gelar Ki. Tuhan negeri Mekah. Artinya apa? Penguasa negeri Mekah. Di dalam surah Al-Fatihah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah di sini menyampaikan dialah penguasa negeri Mekah. Makna Tuhan di sini bukan berarti Allah itu sesembahan hanya untuk tanah Mekah atau tanah Balad, bukan. Tapi dia mengklaim dialah al-baladnya negeri Mekah, sama seperti aku gitu loh. Ketika aku punya tanah misalkan di daerah Tanah Abang, ya, aku al-baladnya Tanah Abang, aku Rob Tanah Abang, aku penguasa Tanah Abang. Tapi bukan serta-merta tanah-tanahku yang lain bukan milikku. Di situ keutamaan, karena apa? Banyak dari para nabi itu berasal dari Mekah itu tadi. Banyak nabi-nabi beribadah di tanah Mekah itu tadi. Itu mananya. Sekarang kau jawab pertanyaanku. Sebut satu ayat dari kitab Yahudi di mana dinubuatkan Tuhan akan mati dibunuh dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana untuk nebus dosa. Silakan. Mau jawab pertanyaanmu ya? Silakan. Sebentar. Oke, silakan di-mute. Diskusi dengan Oki ini tidak keluar sedikit pun ilmuku, karena kau memang tidak punya ilmu. Ilmumu cuma modal koar-koar, yang penting congor besar. Oke, sebelum kujawab pertanyaanmu, kau bilang di situ al-balad. Al-balad itu artinya apa, Farouq? Negeri. Makanya saya tanya tadi, kalau memang itu tidak merujuk kepada Tuhan negeri Mekah, itu merujuk kepada Tuhan negeri mana? Ya Allah. Ini kan? Ini al-balad ini merujuk kemana, Farouq? Ini kan negeri. Makanya ketika kau tidak menerima kalau ini merujuk kepada Tuhan negeri Mekah, kau tunjukkan kepada saya merujuknya kepada mana. Karena tafsirmu jelas-jelas mengatakan di sini merujuk kepada Tuhan negeri Mekah, yakni Mekah. Itu loh. Jangan kau bantah tafsir Kemenak ini, jangan kau bantah. Kapasitasmu apa untuk membantah tafsir Kemenak ini? Dari tadi dataku kau bantah, terus hadismu kau bantah. Itu tafsir Kemenak ulamamu ini kau bantah. Kapasitasmu apa? Makanya saya tanya tadi, kalau memang negeri di sini tidak merujuk kepada negeri Mekah, Farouq, kan saya tanya tadi, saya terima di dalam teks originalnya tidak ada kata Mekah, saya terima itu. Tetapi ada al-balad yang merujuk kepada negeri. Kalau memang ini tidak merujuk kepada negeri Mekah, kau jelaskan kepada saya, negeri mana ini, Farouq? Itu loh, makanya saya bertanya dari tadi, karena jelas-jelas di tafsir Kemenakmu menyebutkan yakni Mekah, Tuhan negeri ini yakni Mekah. Makanya saya bertanya dengan kamu, di mana nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Makkah? Berkali-kali saya bilang, teman-teman. Itu tuh mulai panik. Kalau orang mulai panik itu, teman-teman, ketika kita bernarasi, dia ikut bernarasi. Tidak keluar sedikit pun ilmu saya, Oki, ketika berdiskusi dengan Oki, karena kau memang tidak ada ilmu. Itu ilmumu cuma masalah angkangan. Makanya yang ditanya tidak berbusana, model-model angkangan doang. Karena apa yang kita sampaikan itu karena kepala kita. Kalau kepala kita kotor, maka yang kita sampaikan juga kotor. Itu. Nah, saya mau jawab masalah Ezra di sini ya. Masalah Ezra, Farouq jangan cuma mengambil satu kata aja dong. Ini banyak dong pengertiannya. Ini kenapa kau tidak tarik semuanya? Ini juga bisa diartikan sebagai penanaman biji keturunan, sebuah penanaman biji, kan banyak artinya. Makanya saya bilang tadi, Farouq, nih bisa sebagai anak cucunya juga di sini. Lihat, tuh, musim menabur banyak artinya. Kenapa kau cuma ambil yang keturunan? Makanya saya tambahkan data saya di dalam Matius 13 tadi, Bang Farouq. Anak-anak kerajaan di situ merujuk kepada siapa? Matius 37. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Ia menjawab, katanya,
Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan ini. Makanya pengertian arti kata Ezra tadi saya gunakan di dalam Matius 13. Kalau anak-anak di situ merujuk kepada anak-anak kerajaan Allah. Aduh, berat ya guys ya. Jadi pertanyaan saya sudah dijawab-jawab dari tadi teman-teman. Di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan, memerintahkan, mengajarkan mencium rukun yamani dan rukun aswad, menghapus dosa sehabis-habisnya. Di mana perintah Allahmu untuk mencium batu dan rukun yamani, mencium hajar aswad dan rukun yamani, menghapus dosa sehabis-habisnya? Di mana? Kenapa tidak kau jawab? Kalau memang Tuhan negeri ini di dalam An-Naml 91 tidak merujuk kepada Tuhan negeri Mekah, terus Tuhan negeri mana? Di mana nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung negeri Mekah? Tidak kau jawab dari tadi. Di dalam kitab Mazmur yang kau sampaikan tadi, tidak anjing guguk dalam pengertian sebenarnya. Yang sedang membantah kitabnya sendiri itu kamu. Tafsir Kemenak kamu bantah, hadis Ahmad kamu bantah, kamu bilang saya fitnah. Nangis kok, kau nangis. Ya silakan kau ambil waktumu 10 menit, terus saya 5 menit sampai setengah 4 kan kau bilang. Sampai setengah 4 kan kau bilang tadi. Berarti kau 10 menit, saya 5 menit. Saya kan terakhir, saya awal tadi closing opening statementnya. Silakan 10 menit. Menangislah kau, menangis berdarah. Memang diskusi sama kau Ki nggak pernah nyambung Ki. Aku kan udah katakan tadi, Tuhan itu Tuhan di situ, kata Tuhan di situ mengarah kepada penguasa. Bener, Allah itu penguasa negeri Mekah. Tapi di dalam surah Al-Fatihah dia adalah Rabbul Alamin. Dia penguasa alam semesta, ngerti nggak? Begitu aku bertanya ke kau tentang nubuat Tuhan mati telanjang dan untuk menebus dosa, muncul kau enak aja bilang Mazmur 22 itu bukan anjing sesungguhnya, udah habis. Enak kali muncul kau. Pertanyaanku dari awal tadi sampai detik ini nggak mau kau jawab. Kau suruh aku cuma menjawab pertanyaan kau, sementara otak kau nggak nyampe. Aku udah bilang tadi, Al-Balad itu tidak serta-merta artinya itu cuman kota Mekah, tapi menyatakan keutamaan dari tempat itu. Makanya di dalam original teksnya tertulis kata Al-Balad dengan pengertian tanah Mekah saja Allah yang menguasainya, apalagi tanah-tanah yang lainnya. Kok mutar-mutar di situ aja. Tapi pertanyaanku nggak kau jawab, kenapa? Malu kau punya Tuhan telanjang? Bener nggak Tuhan kau telanjang? Bener nggak? Jangan kau bilang otakku selangkangan, karena Tuhan kau pun keluar dari selangkangan. Yang salah itu bukan aku, yang salah itu kau menuhankan manusia yang keluar dari selangkangan. Kalau Tuhan kau keluar dari batu, Tuhan kau keluar dari pohon, akan kupertanyakan pohon itu. Ranting dan dahannya akan kupertanyakan. Ini kan Tuhan kau memang keluar dari selangkangan. Kan wajar aku mempertanyakan sebatasan selangkangan. Kau baca dalam Markus 15. Di situ dia dianiaya. Yang kutanyakan, sebut satu ayat di dalam Bible kau. Nangis kok kan? Nangis. Jangan abis ini nggak dikasih lagi ke diskusi sama aku. Kau nyesel. Aku udah bilang dari tadi sama kau, sebut satu ayat di dalam kitab-kitab Yahudi. Mau aku pula kau giring kepada Yahudi. Yahudi 6, ulangan 6 nomor 4 Tuhannya Esa. Islam Tuhan kami Esa. Al-Ikhlas pertama, ayat pertama.
Yesus juga mengatakan, Markus 12:29, Tuhan kau nggak jelas. Aku pula apa kau bentur-benturkan sama Yahudi yang nggak ngajar? Tema kita kan sepakat, ajaran yang benar menurut Islam dan juga Kristen, bukan Yahudi. Kok sama Yahudi pula kok cocok-cocokkan? Sebut satu ayat dari kitab Yahudi di mana dikatakan mencium hajar aswad dalam rukun menyamani menghapus dosa. Kok sama Yahudi pula? Sama kau lah. Oke, sekarang giliran aku menyampaikan kepada kau, ya. Markus 2 nomor 27 sampai 28 ini. Ini resiko kalau punya Tuhan hari Sabtu. Tapi kok nyembahnya hari Minggu, berantakan lah. Lalu, kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Sekarang aku bertanya lagi sama kamu. Aku mengejar pertanyaan pertama sebenarnya gitu loh. Tapi tidak, karena kau tidak menjawab, ya. Ku kembalikanlah mirroring pertanyaan ini seperti pertanyaan kau. Ku mirroring lagi. Sebut satu dari kitab Yahudi mengatakan di mana mereka menyembah Tuhan hari Sabtu. Kapan? Siapa orang Yahudi yang menyembah Tuhan hari Sabtu? Tuhan kau cuman Tuhan hari Sabtu. Udahlah Tuhan kau hari Sabtu, kau nyembahnya hari Minggu kelewatan. Di hari Minggu dia nggak Tuhan lagi dia. Jangan kasih menang di PK ini, nangis ini kalau nggak di ini. Tuhan kau cuma Tuhan hari Sabtu, Markus 2:27 sampai 28. Masih banding Tuhan kami penguasa kota Mekah ini, Tuhan kau cuma Tuhan hari Sabtu. Hari Minggu udah kayak anak-anak joget-joget nggak jelas. Nggak tega aku masukin sebenarnya. Hari Minggu silakan 5 menit. 5 menit lagi langsung closing statement. 5 menit lagi kau. Habis ini. Ya kan sampai 3:30 kau yang bilang tadi. Berarti 5 menit lagi. Habis itu saya. Oh, ini sekarang siapa? Bang Farouq lagi 5 menit. Habis itu saya closing statement. Bang Farouq closing statement. Udah tahu, aku closing statement aja lah. Capek aku. Ya udah, berarti aku ya. Oke. Jangan kabur. Ya teman-teman. Nah kan kabur kan. Sebentar, aku mau tunggu dia dulu teman-teman. Aku mau tunggu dia. Mau ke Bali dulu. Sebentar. Ya silakan teman-teman. Ya kalau kita itu jelas kita punya Tuhan yang omnipresent. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan kami tidak terbatas oleh jam-jam tertentu, tidak terbatas oleh waktu-waktu tertentu. Tuhan kami ada dimanapun, omnipresent. Arsinya juga tidak di atas air doang. Itu ya Farouq ya. Dan Tuhan kami juga bukan turunnya hanya di sepertiga malam. Pahami Farouq. Tuhan kami tidak terbatas oleh jam-jam tertentu dan waktu-waktu tertentu. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Kami punya Tuhan yang omnipresent. Farouq tadi bilang Tuhan kita jadi pohon. Mari kita bahas, itu kan? Mari kita tunjukkan datanya, kita ikutin. Oke, itu. Mari kita bahas. Ya, kita bukakan teman-teman di dalam Quran 28 ayat yang ke 30. Oke. Dan kena sendiri kau Farouq. Kubal bali kau sekarang Farouq, kubal bali kau. Itu. Jangan menangis, jangan menangis. Ya, surat Al-Qasas ayat yang ke-30. Maka ketika dia dalam kurung Musa mendatangi api, itu dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan dalam kurung Musa, dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Dari mana berbicaranya? Dari arah pohon. Farouq, nah, kan kena sendiri kau Farouq, kena sendiri. Sudah ku bilang Farouq, kubal bali kau hari ini, ku bikin kau itu. Ya teman-teman, Pertanyaan sebentar, ini closing statement saya, ini closing statement saya. Sabar. Pertanyaan saya itu tidak kau tanggapi dari tadi. Sebentar, ini closing statement.
Jangan kau bantah, waktumu sudah habis. Kau cukup diam, mendengarkan, merenungkan saja. Itu saja tugasmu sekarang. Itu. Ya teman-teman, jadi gini. Di awal statement Farouq, aku tidak butuh menjawab pertanyaan Oki di dalam An-Naml 91. Karena di dalam teks aslinya tidak ada tertulis Mekah. Kita tunjukkan tafsir Kemenak kalau di situ merujuk kepada Mekah. Terus dia putar lagi teman-teman. Makanya saya tanya, Farouq, di mana nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah? Tidak dijawab. Sampai match terakhir ini, sampai habis waktu ini, tidak dijawab. Terus yang kedua, di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya? Tidak diajar. Itu, ya. Semua pertanyaan Farouq saya sudah jawab. Anak-anak di dalam Yesaya 53 ayat 10 tidak merujuk kepada anak-anak fisik, tidak merujuk kepada anak-anak hasil biologis, tetapi itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Matius 13, saya tunjukkan datanya. Nah, di dalam pertanyaan Bang Farouq tadi, di mana nubuatan kalau Tuhan Yesus itu akan mati menderita? Mazmur 22 ayat 18, saya tunjukkan datanya. Hal mana yang saya tidak jawab? Semua hal saya jawab, tapi karena kelongoranmu kau tidak menerima. Makanya berulang kali ku bilang kurang-kurangi, kau benturkan kepalamu ke tembok. Itu loh, biar tidak longor. Itu kan pegangan gak apa-apa, pegangan keringat. Aku tahu perasaanmu sekarang. Kau benar-benar hancur berkeping-keping. Gitu, aku tahu perasaan. Gitu, aku benar paham sekali perasaanmu baru. Sekarang kau tidak mampu menunjukkan data. Itu dari tadi kutanya tidak ada yang kau jawab. Kau putar-putar. Kau suruh saya lihat teks aslinya, sudah saya lihat. Di situ artinya negeri al-balik. Mana negeri mana tidak kau jawab. Berkeping-keping kau hancur baru. Ya, oke. Teman-teman Kristen, terima kasih banyak yang sudah tap-tap layar, yang sudah membagikan gift-nya. Bang Farouq, saya juga minta maaf kalau ada narasi saya yang salah. Ini cuma sekedar diskusi, ya kan? Jangan kau bilang saya hujat, saya tidak ada menafsirkan, saya cuma membacakan yang tertulis. Mohon maaf ya Bang Farouq ya, jangan menangis ya. Ya, jangan nangis boleh. Boleh maafin Adinda boleh. Farouq jangan nangis ya. Ya teman-teman Kristen, terima kasih banyak. Kalah debat, kalah PK, kau Farouq menangis. Itu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Farouq. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Maka sudah kusuruh kau closing statement tadi. Saya pertama, saya terakhir. Akhir closing statement kan aku bilang tadi. Kau dulu kan harusnya 10 menit. Farouq, sebentar. Kau kan tadi Sebentar. Dulu. Tadi kan kau bilang. Sebentar dulu. Giliranku. Sebentar dulu, diam. Yang opening statement siapa? Ya tadi aku 10 menit enggak jatah. Sebentar. Makanya aku suruh kau 10 menit, gak usah capek aku. Kau aja. Kan kau bilang kau dulu biar aku closing statement aku. Ya enggak bisa. Saya harus opening statement siapa? Opening statement siapa? Yang pertama dibuka siapa yang pertama? Yang pertama siapa? Nah, harusnya penutup siapa? Saya. Karena saya yang pertama. Aku 10 menit. Makanya aku bilang kau ambil tadi 10 menit Farouq. Kau bilang kau capek. Ya udah kau closing statement aja. Tadi jatah aku 10 menit apa 5 menit? Terakhir tadi waktu aku 10 menit apa 5 menit? Sebentar. Kalau kita sama-sama ngomong, jadi gak ngerti. Saya dulu ngomong, habis itu gantian. Enggak, aku dulu ngomong. Nah. Sebelum jatahmu 5 menit tadi, aku berapa menit? Oke, saya jawab, diam ya, tapi diam, jangan tiba-tibanan. Ya. Tadi saya sudah ngomong sama Bang Farouq, silahkan ambil waktunya 10 menit. Karena closing statementnya akan di saya. Karena apa? Opening statementnya saya pertama, jangan dipotong. Opening statementnya saya pertama. Itu berarti closing statementnya saya terakhir. Bang Farouq bilang tadi. Aku minum dulu. Sebentar, Bang Farouq bilang tadi, ambillah Ki. Itu ya, kalau Bang Farouq mau closing, kan aku bilang tadi, dengar dulu Dinda. Sebentar, aku minum dulu. Kau
sebentar. Kalau Bang Farouq ambil takut. Dah. aku nggak takut. Udah. Aku nggak takut. Kalau kamu mau ambil 10 menit lagi nggak apa-apa. Tapi saya kan closing statement terakhir tetap. Udah, sekarang kau silakan kau closing statement. Aku ambil Ya kamu duluan lah. Masa kamu terakhir gimana? Baru Ya udah, diskusi siapa yang closing statement sekarang? Sekarang kamu closing statement. Oke, ayo. Lagi. Kau 10 menit ini biar adil. Kau 10 menit. Siapa yang 10 menit sekarang? Kamu 10 menit langsung udah, sekalian. Habis itu saya 5 menit. Nah, silakan. Panik. Ya. Jadi teman-teman, ya, sedikit pun pertanyaanku nggak dijawab sama Shoki ini. Makanya aku bilang, buat kalian teman-teman Kristen, yang kalian butuhkan bukanlah apologet, tapi yang kalian butuhkan adalah ilmu pendalaman Bible. Semakin banyak apologet Kristen muncul, semakin banyak penipu yang muncul. Banyak. Kitab Yesaya dan kitab Ulangan itu tidak ada korelasinya tentang nubuat Tuhan mati dalam kondisi telanjang. Terima kalian kenyataannya. Tidak ada dari ajaran nabi-nabi terdahulu, dari kitab-kitab Yahudi terdahulu dikatakan Tuhan turun ke dunia dalam kondisi telanjang, dibunuh, terkutuk di kayu salib. Itu tidak ada. Lalu si Opik membawa-bawa surah An-Naml ayat 91. Ya sama. Bagaimana Tuhan hari Sabtu? Kenapa nggak kau tanggapi? Dikit pun nggak kau tanggapi pertanyaanku, gitu loh. Dan diskusi ini sudah mengarah ke kemana-mana. Ajaran yang benar menurut Islam dan juga Kristen. Kok kau banding-bandingkan kami sama Yahudi? Harusnya kau bandingkan sama kau lah Kristen. Sama Yahudi, sebut satu ayat dari kitab Yahudi di mana mencium batu. Bukan di situlah kau bandingkan. Kan Islam dengan Kristen, bukan Islam dengan Yahudi. Cobalah. Makanya aku bilang kalian menipu aja. Kitab Mazmur tadi enak aja muncul kau bilang itu bukan anjing yang sesungguhnya. Sudah jelas di situ tertulis kata anjing, tapi kau membantah. Maka saat ini kau berdiskusi bukan sama aku Dinda, tapi sama bibir kau diskusi. Sama bibir kau berdebat. Makanya berkali-kali kau bilang tidak ada satu Kristen pun yang percaya sama Bibelnya. Itu gak ada. Gak ada. Nah, kau bahas tentang nih batu ini. Yesaya, nih, aku kasih kau data lagi nih. Nih, Yesaya 6 nomor 6 sampai 7. Nih, 6 nomor 6 sampai 7. Ini. Aku kasih kau datanya ini. Ini ya. Nih. Tetapi seorang dari Sarefim itu mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara. Ini. Dia ambilnya dan dengan sepit di atas mezbah ia menyentuhkan pada mulutku serta berkata, lihat, ini menyentuh bibirmu dan kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jedel. Selamat datang di penipuan. Makanya aku bilang kau kurang-kurangi ke diskotik hari Minggu, biar kau nggak jadi penipu. Ya, kau ikuti pula Paulus, yang dimana Paulus dinyatakan sesat dan penipu. Aku berharap sih, ya, aku berharap di closing statement ini tolong kau jawab pertanyaanku. Di dalam kitab Yesaya 53, di dalam Mazmur 22 nggak ada narasi dikatakan Tuhan mati. Nggak ada narasi Tuhan mati. Sementara pertanyaanku dari awal tadi sampai detik ini ku tanya ke Dinda, sebut satu ayat dari kitab Yahudi yaitu Tanakh di mana dikatakan Tuhan akan turun ke dunia jadi manusia mati dibunuh dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana untuk menebus dosa. Kurang kerjaan. Kau punya bapak telanjang aja diikat di tiang listrik, kau malu. Kau punya bini aja diikat di tiang listrik telanjang, nggak berbaju dan nggak bercelana, pasti kau malu.
Ini kau punya Tuhan nggak berbaju dan nggak bercelana, bangga pula kau. Karena apa? Karena bukan siapa-siapa kau. Kau diuntungkan. Gitu loh. Sehingga kau percaya dengan Tuhan yang nggak berbaju dan nggak bercelana. Tak ada dari nabi-nabi terdahulu, Ki. Di mana nabi-nabi terdahulu itu menubuatkan Tuhan mati dalam kondisi telanjang. Bikin kau, ya. Sekarang Ki, 5 menit ini kau kasih sama kau, udah selesai, aku udah closing statement. Tolong kau jawab pertanyaanku sembari kau closing statement, silakan biar cek kita. Oke, saya nih, ini saya ya. Ya, Oke. jawab pertanyaanku ya sembari closing statement ya. Ya, di mute ya, di mute. Makanya teman-teman, kalau berdiskusi dengan mereka ini, kau harus cek datanya. Karena apa? Modalnya modal tepu-tepu. Kubacakan sini Farouq. Ya, aku bal-bali kau Farouq. Di dalam Yesaya 6, sebentar ya. Yesaya 6 ayat yang ke berapa Farouq bawakan tadi? Ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendatangkan aku. Di tangannya ada bara, bukan batu. Mana ada batu di situ? Bara. Makanya kalau diskusi dengan mereka ini teman-teman harus lihat datanya, karena modal tepu-tepu. Ya Bang Farouq ya. Dan kami tidak pernah disuruh menyembah ke arah batu. Tidak pernah. Di dalam Alkitab kami tertulis seperti ini. Hadis Ahmad 5364 isnadnya. Kita lihat sebentar. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mari kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, paragraf halaman ke-24, paragraf kedua. Ya, begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim